Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Denny Kancir Jurnal. Kali ini gua tidak ada di studio nih, tapi di luar studio. Gua ada di suatu tempat, yaitu di daerah Jasinga. Ya. Bang, siapa namanya? Nama saya Iwan Kurnia, asli warga kampung sini lah. Ya. Nah, kebetulan gua ketemu nih sama abang ya, Abang Iwan ya, atau panggilan siapa? Baweng. 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 Oh, Baweng. Bang Baweng ya. Kalau jalan biasanya orang-orang panggil Baweng gitu kan. Iya. Tadi tuh gini Bang, kita jalan-jalan nih ya kan. Nah, kebetulan lewat tuh di sini gitu kan. Nah, Iya. ternyata ada tempat yang mungkin ya religi lah, buat religi tuh bisa lah Iya. kayak gitu kan. Hmm. Nah, kebetulan saya mau nanya nih Bang, gitu kan. Di sini tuh apa sih gitu? Ya kalau menurut cerita turun-temurun dari orang tua, ini di sini disebutnya kan Keramat Niratu gitu kan, tempat penjarahan lah. Ya. Mungkin peninggalan, ada sejarah juga kan di Iya. sini, peninggalan sejarah dari leluhur atau mungkin para karuhun yang ada di sini mungkin dulunya, Iya. kan gitu. Jadi boleh dikatakan termasuk mungkin cagar budaya juga lah gitu kan. Iya. Nah, gitu. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, pada tahun berapa sih di tempat ini tuh dibuka? Kalau nggak salah itu dulu waktu dulu sama si SMP juga lah ya, waktu sekitaran mungkin 1996 atau 1997 mungkin. Iya. Ini awal mungkin dibuka gitu kan. Iya. Jadi ada dulu tuh ada orang tua itu kan yang pertama kali membuka. Iya. Itu kalau nggak salah namanya Pak Mansur. Hmm. Nah, gitu kan. Setelah beliau keluar, Iya. lalu ada lagi yang masuk gitu kan. Nah, namanya ya kalau nggak salah juga itu Pak Guru Amudin kalau nggak salah. Mhm. Ya itu. Tapi sekarang beliau kan sudah pada meninggal semua, udah nggak ada gitu Iya. kan. Jadi intinya mungkin sekarang di sini ya siapa aja lah yang berjarah, Mhm. kalau ataupun misalnya mau datang ya welcome, nggak masalah kan itu. Iya. Nggak harus cari siapa misalkan ada kuncinya apa siapanya, Iya. karena di sini bebas gitu kan. Gitulah. Nah, sosok Apa Mansur ini tuh siapa Pak di sini? Ya dulu beliau itu yang boleh dikatakan mungkin kuncen lah. Kuncen. Ya, kuncen di sini dulu itu. Juru kunci ya? Juru kunci lah. Nah, seperti itu karena dulu kan sempat ramai juga dulu tuh. Iya. Nah, jadi orang-orang dari Bogor dulu sempat di sini kan, gitu kan. Sama-sama membuka lah. Iya. Bahkan dulu kan sempat mau dibangun juga ini. Hmm. Nah, itu. Oh gitu. Iya, iya, ya gitu. Nah, nih unik juga nih ya Bang ya, yang tadi Abang bilang di sini tuh makam ratu ya. Iya. Makam ratu. Nah, makam ratu ini apa gitu kan? Apa memang disebut makam ratu itu emang ada ratu kah atau gimana tuh? Ya kalau menurut cerita Iya. gitu kan, yang pastinya kenapa ini keramat disebut makam ratu, Iya. kan? Yang pastinya pasti karena dulu mungkin di sini ada sebuah kerajaan, entah itu apa keraton apa apa kan, Iya. itu yang ditinggali oleh sosok seorang ibu ratu, Iya. makanya mungkin dinamakan keramat ratu yang lapak kan gitu. Iya. Nah, ya karena memang ada jadi orang tahu atau mungkin makom apa misalkan ada isi apa petilasan apa apa kan, Iya. itu intinya. Cuman saya tahunya saya dari cerita orang tua ya seperti itu, karena menurut riwayat pula dulunya gitu kan, ini di sini pernah ada suatu kayak semacam perniagaan perdagangan jalur air itu kan dulunya. Jadi termasuk wilayah yang subur makmur dulunya. Iya. Mungkin karena tergerus oleh zaman atau seiring berjalannya waktu, jadi seolah-olah dia tenggelam, ya tergerus atau menghilang dengan sendirinya, gitu kan. Ya, jadi kalau saya sih intinya di sini bukan siapa-siapa, hanya sekedar
ya sedikit peduli ataupun bagaimana lah tentang ya, karena sudah terus terang saya pribadi tertarik gitu loh. Iya. Karena ya intinya kalau bukan kita sebagai generasi penerus siapa lagi kan Iya gitu. benar. Ya adapun misalkan segala satunya ya itu tergantung masing-masing daripada penilaian kita gitu Iya. kan. Mungkin itu. Gitu. Mhm. Nah, gini bang, pertama kali ini kan apa Mansur nih, Iya. ya kan. Nah, abang sendiri tuh di sini tuh apa? Maksudnya apa? Apa memang menurunkan ke anak cucu atau gimana? Oh kalau itu saya sih gini lah, kalau di sini begini mungkin ya, kalau saya pribadi memang apa keturunannya Iya. anaknya langsung jauh Mansur saya Iya. itu kan anak-anak yang ke 6 saya. Iya. Kalau untuk diturunkan mungkin misalkan dari almarhum mendiang almarhum Mansur, misalkan menurut saya sebagai penerus enggak Iya. juga itu kan. Intinya kalau di sini tuh kita nggak bisa lah, misalnya nggak bisa ngaku-ngaku oh saya kuncinya Iya benar. gitu kan, saya yang kuncinya sepertinya kayak kurang gimana gitu kan. Iya. Kecuali kalau misalkan yang di sininya yang menunjuk langsung apa gimana, Iya. entah itu dari ilham apa mungkin baru kita bisa apa ya, intinya melanjutkan daripada apa namanya tuh yang penerus untuk Penerus pemegang. atau menjaga, menjaga gitu atau sih. melestarikan tempat Ah. ini kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan saya juga belum tahu pasti gitu kan, karena ya memang di sini penjara pun dia istilahnya apa sendiri gitu Iya. kan. Kalaupun ada ya di sini mungkin ada teman saya kan tuh gabung kan, Iya. kadang ada yang lain, cuman mereka tuh di sini hanya sekedar menjaga lah, Iya. menjaga, merawat, membersihkan gitu kan. Ya termasuk saya juga kadang-kadang kan gitu ikut bantu-bantu Iya. kan. Jadi kalau secara turun temurun kayaknya saya nggak bisa bilang saya keturunannya apa misalnya saya lah yang ditunjuk untuk merawat, enggak, saya kan Iya. nggak begitu juga, intinya begitu. Nah, jadi gini bang, kan di sini ada sedikit unik ya. Dari penjara-penjara yang tempat lain itu kan ada plang namanya gitu Iya. kan ya, makam ini kayak gitu kan. Iya. Tapi kok di sini tuh nggak ada sama sekali plang untuk petunjuk gitu. Mungkin gimana ya, jadi mungkin ada ya mungkin ada perbedaan lah Iya. dari keramat-keramat yang lain gitu kan. Yang lain kan keramat mungkin ada seperti yang tadi Bang Dini bilang, Iya. ada namanya kan, Iya, mungkin keramat benar. ini, Ah. ini. Kok di sini nggak ada, kenapa? Iya. Ini mah menurut diri saya sendiri, pribadi saya, Iya. mungkin ya karena memang boleh dikatakan mungkin belum waktunya apa gimana, apa misalkan emang belum ada izin atau gimana kan, Iya. saya juga nggak tahu kan. Memang nggak pernah dibikin pelang di sini bahwa ada keramat kayak Iya. gitu kan. Hanya orang-orang yang pernah datang ke sini yang tahu Iya. gitu. Mereka pun mungkin datang ke sini mungkin dapat satu firasat atau dari ilham atau ilafat, Iya. nggak tahu lah kan gitu Iya. intinya. Tapi setahu saya kan yang datang ke sini juga nggak sedikit orang, Iya. bahkan dari luar daerah juga ada, Oh, kayak ada. semacam dari Jawa gitu Iya. kan, ada kesini yang dari apa? Dari Brebes, Jauh juga ya. ada yang pernah datang ke sini. Mungkin juga ada yang pernah datang ke sini orang-orang yang dari semacam apa? Yang dari Kalimantan gitu kan, bahkan enggak apa? Welcome, Iya. enggak harus orang muslim juga gitu kan. Bahkan dulu pernah ada orang yang dari orang Hindu kan gitu, Iya. orang dari Buddha datang ke sini dari keyakinan mereka. Iya. Ya di sini enggak terpaut atau enggak terpaku pada satu Agama. agama Iya. gitu. Jadi intinya mereka yang datang ke sini tuh mungkin ya dasar mereka tuh mencintai cagar budaya atau Iya. mungkin ya peninggalan Leluhur lah Iya. sejarah gitu kan. Karena mungkin masing-masing dari kita juga pasti ada ikatan gitu kan. Jadi begitulah maksud kawan saya gitu. Iya. Nah, gitu udah panjang lebar nih Bang ya kita Iya. bicara ya kan. Sampai sekarang juga saya belum tahu nih ini tuh daerah mana sih sebenarnya gitu atau alamatnya biar di luar sana tuh juga tahu gitu kan kalau ini tuh Iya. daerah apa gitu. Di sini kan bisa terbagi dua wilayah. Iya.
antara kecamatan Singa ya masuk, ataupun ke kecamatan Tenjo masuk juga kan dia. Cuman kalau dari segi dia ini ikutnya kalau nggak salah ke kecamatan Tenjo dia. Oh, Tenjo. Karena dia kan masuk desa Bojong kalau nggak salah gitu kan. Ini tepatnya di kampung Janglapa, ya kan, kampung Janglapa yang sebelah dengan Sukamana depan tuh, yang pintu masuknya. Jadi untuk lebih jelasnya ini di daerah Bogor, Jawa Barat gitu kan, boleh dikatakan kecamatan Singa dia masuk, dia masuk gitu kan, jadi tengah-tengah lah, tengah-tengah posisinya dia ya gitu. Kayaknya nggak susah juga kalau cari alamat di sini. Iya. Emang bener sih, emang susah gitu kan. Iya. Karena memang satu karena nggak ada nama atau pelang kayak gitu kan di situ. Jadi orang tuh nggak tahu gitu kan. Hanya mungkin dia mau ziarah, cuma dia nggak tahu, lewat aja kayak gitu kan. Mungkin kalau apa ya? Ini mah bukan dari segi misi juga. Iya. Mungkin hanya orang-orang yang dia punya semacam yang tadi saya bilang. Iya. Ada ilham, mungkin ada petunjuk lah, disuruh ke sini, mungkin baru mereka tahu itu kan. Dengan sendirinya mereka kok bisa datang ke sini tanpa ada alamat kan gitu. Mungkin ada sesuatu juga kan di situ. Karena untuk mencari alamat untuk masuk ke wilayah daripada Keramat Ratu kan memang nggak ada pelang di depan. Tapi alhamdulillahnya kan ya yang seperti tadi bilang, orang-orang dari luar daerah juga datang ke sini gitu. Entah itu mereka mungkin tahu dengan sendirinya atau gimana, siapa yang tahu lah itu. Nah, ini kan makam atau makom lah gitu kan ya. Ini berdekatan dengan sungai ya. Kalau boleh tahu ini Bang, sungai apa ya? Ini sungai Kali Cidurian. Kali Cidurian. Jadi dia tuh kayaknya dari aliran sungai mana ya? Dari sampai ke Solear sana kan? Ke masuk ke wilayah Banten. Karena emang ini kan perbatasan antara Bogor, Jawa Barat dengan Provinsi Banten, gitu kan? Berarti perbatasan. Nah, yang kita injak nih, kita termasuk ke Bogor. Berarti nyebrang ke nyebrangnya sih itu depan, kita udah masuk ke Provinsi Banten itu. Jadi ada perbatasan. Kita nyelupin kaki aja udah Banten berarti ya? Bagi duanya. Bagi dua, ya. Yang satu kita kebagi ke Bogor, yang satu ke Banten. Mungkin di sinilah. Jadi kemungkinan ada ikatan antara Bogor apa dengan Banten, mungkin di sini ke tengah-tengah, kan gitu. Mungkin ya tuh nggak tahu juga, mungkin sejarahnya ada lah. Mungkin nggak ada sejarahnya kan, bahasa sejarahnya gitu. Tapi emang unik ya. Ya kalau untuk misalkan saya tanya nih, ini kajian apa? Saya juga kurang tahu. Karena takut salah gitu kan gitu. Itu hanya mungkin, ada orang yang tahu juga lah pasti. Ya mungkin karena emang peninggalan luar itu kan pasti memang identik dengan kerajaan ya kan. Betul. Gitu. Mungkin sampai sekarang ini kita yang belum tahu tentang kerajaan apa yang ada di sini kayak gitu kan. Betul. Ya mungkin mudah-mudahan dari ini semua itu terungkap lah kerajaan apa yang ada di sini dulunya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan. Nah, ini kan dari batu-batu nisannya ya kan, ini cukup banyak ya kan, banyak banget gitu kan, dari kita pertama masuk sampai ke dalam ini itu kan. Itu kalau boleh tahu tuh berapa ratus atau emang ribuan batu nisan yang ada di sini? Ya kalau yang kita lihat aja kan udah ketahuan ya, dari misalkan dari sini aja ke sana kan luasnya kan lumayan, ada sekitaran berapa ya? Kurang lebih 3.000 atau 2.000 meter mungkin ya. Bisa kita lihat dari sini aja ke sana kan ada berapa baris tuh. Ya kalau menurut hitungan saya mungkin kurang lebih lah ada sekitaran 500 atau mungkin lebih, mungkin bisa gitu kan. Berarti banyak ya. Banyak juga ya di sini betul. Cuma kalau yang difokuskan ketika para penjara datang ke sini kan pasti ke depan sana, ke depan sana, ke tengah sana tuh. Yang di sana. Ya, yang ada makam yang 4 itu. Yang 10 itu. Nah, gini Bang. Tadi kan kita udah bicara panjang lebar ya kan. Tadi masalah berapa hektar di sini ya makam ini gitu kan ya. Nah, terus nih Bang, buat para penziarah yang datang gitu kan, atau memang ada pesan nih ya kan yang bakalan mau disampaikan buat mereka pada gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan pesan saya pribadi untuk kepada para peziarah lah ya. Jadi beginilah, maksudnya kalau misalkan datang kemari gitu kan. Ya intinya
sesuai aturan kita lah. Iya. Maksudnya bukan aturan dari sini, ya, aturan pribadi diri masing-masing gitu kan. Iya. Bahwa ketika kita berziarah, ya kita fokus kepada lebih ke mendoakan gitu Iya. kan, mendoakan kepada ya para luhur yang Iya. sudah pada nggak ada kan gitu Iya. intinya. Jadi jangan sampai kita tuh keluar daripada akidah gitu kan. Iya. Apa misalkan datang ke sini minta yang macam-macam, Iya. minta yang lain-lain gitu kan. Intinya kalau kita memohon dan meminta kan sepantasnya kita kan meminta pada yang maha kuasa kan gitu. Iya, benar. Nah, jadi jangan sampai kita meminta yang lain-lain kan. Contohnya Iya. kan begini. Dulu juga kan pernah kejadian kan. Iya. Kejadian intinya ada entah 2 orang lah malam-malam datang ke sini, 2 orang itu waktu dulu Iya. waktu mendiang almarhum yang menjaga di sini. Iya. Oh, yang apa Mansur itu? Ya, Mansur itu. Mereka datang berdua ke sini ya izin mujarah itu kan. Iya. Sementara almarhum beliau bilang kan Mansur Iya. itu mungkin dia udah tahu nih tujuan orang ini, dia udah tahu mungkin kan. Iya. Ada macam-macam apa misalkan apa ada sesuatu yang di luar daripada yang seharusnya lah. Iya. Dia udah wanti-wanti kan di dulunya tuh bahwa hati-hati kan itu jangan yang macam-macam Iya. atau jangan yang lain-lain lah gitu. Nah, taunya tuh 2 orang itu dia mungkin ya karena memang apa namanya sih kalau orang bilang tuh ngimpo ya. Oh, info. Ngimpo ya, ngimpo tuh buat masa apa? Nyari Nyari- ini nomor ya, kali. nomor Oh. ya, angka dia sekitar jam 2 malam itu di bawah pohon di pinggir kali tuh yang gede tuh. Iya. Itu tiba-tiba tuh dilempar uangnya, dilempar ke kali Iya. sampai teriak tolong kan gitu kan. Berarti intinya tuh dia ya apa datang ke sini tuh emang tujuannya untuk sesuatu hal yang lain, Iya. bukan Nggak baik lah. ya nggak baik Iya. ya, gitu. Karena emang di situ nggak suka. Biasanya kalau kita minta yang macam-macam gitu kan, minta yang lain kan nggak suka dia. Iya. Karena memang di sini bukan tempatnya. Iya. Gitu. Terus dulu juga pernah ada kan kejadian waktu masih mendiang juga ada perempuan kan dia datang ke sini bicara. Iya. Cuman ini kan kalau saya sebutkan juga kayak gimana ya. Iya. Intinya beginilah, kita kalau datang ke sini tuh jujur, Iya. apa adanya kita jujur kan. Kalau memang kita ya bukan dalam arti kata kita orang biasa tapi datang ke sini kita ngaku misalkan seorang ustazah Iya. atau apa, padahal bukan. Di situ dibuktikan kalau emang orang itu bukan ini. Iya. Nah, pasti ada sesuatu yang apa ya yang ditunjukkan gitu. Iya. Ya, jadi ini pesan moral saya lah, Iya. berpikirlah dengan bijak gitu kan. Iya. Mungkin kita berjarah mendoakan leluhur rombongan leluhur kita, ya itu kan lebih baik gitu kan. Terus untuk para apa ya kaum muda lah Iya. gitu kan, ya saya intinya mengajak ayolah kita kan untuk ikut melestarikan atau mencintai lah Cintai. Nah. budaya kita, terus cagar budaya apa peninggalan Iya, sejarah leluhur gitu lah. kan. Ya karena kalau bukan kita itu kan Iya. sebagai generasi Siapa penerus lagi? siapa lagi Iya, kan gitu. benar. Setidaknya kita menjaga atau merawat Iya. atau kita ya menghormati peninggalan gitu kan. Ya intinya kita tahu lah porsi masing-masing daripada oh ini budaya, ya, ini kan intinya apa tempat sejarah Iya. gitu kan. Sudah sepantasnya lah kalau menurut saya Iya. kan, kita sebagai anak muda ya ikut untuk apa ya merawat. Iya. Kalau kita terlalu mengandalkan orang-orang tua kan kasihan mereka Iya. kan gitu, intinya udah tua kan. Iya. Udah tahu sendiri kalau misalkan area seperti ini kan kalau ketemu musim hujan kan susah Iya. minta ampun, susah minta ampun. Jalan kaki aja kayaknya kita cari-cari apa ya, cari yang bagus lah. bagus jalannya, ya, iya. kan apalagi kalau bawa kendaraan. Iya. Nah, gitu. Jadi ya kembali ke apa ya, lebih ayolah kita mencintai lah, Iya. mencintai daripada dengan sejarah, cagar budaya alam kan gitu, Iya. dan daripada luar kita lah ini Iya. kan gitu. Ya itulah misalkan itu yang saya ingin apa utarakan. Utarakan. Ya, gitu lah. Oke.
Oke. Ya buat semuanya yang ada di sana gitu kan, ya kita mari untuk merawat atau mencintai suatu peninggalan sejarah yang ada di bumi Nusantara ini, ya kan. Mudah-mudahan dari adanya video ini mudah-mudahan bisa mengangkat tempat atau memang suatu peninggalan cagar budaya dan bisa untuk melestarikannya gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Buat anak-anak muda juga ayo untuk siap atau memang untuk menjaga ya kan suatu cagar budaya gitu kan, untuk ya anak-anak cucu kita lah nantinya gitu kan. Mungkin makasih Bang ya. Siap. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Amin. Gitu kan, dan kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Amin. Oke. Siap. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang bagus-bagus saja ya. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?